Oke, jadi di video ini saya mau menjelaskan tentang Smart Money Tool atau Smart Money Technique ya. Secara simpel, Smart Money Tool atau Smart Money Technique adalah divergence atau perbedaan antara aset atau market yang berkorelasi erat. Contohnya Euro USD dengan GBP USD, XAU USD dengan XAG USD, Canadian Yen dengan dolar Yen, kemudian dolar CAD dengan dolar indeks, atau Aussie New Zealand dengan Aussie Index. Contoh penggunaan, ketika market bullish, ya misal aset yang diperdagangkan adalah XAU USD atau XAG USD, ya emas versus perak atau gold versus silver. Ketika salah satu dari kedua aset tersebut membuat lower low dan satunya gagal membuat lower low, yang artinya karena gagal membuat lower low kan dia akhirnya membuat higher low. Maka yang terjadi adalah SMT terjadi pada market tersebut. Entah smart money membeli sell side liquidity di XAU USD atau XAG USD. Contohnya seperti ini. Ini di XAU USD dan XAG USD ya, di gold dan silver. Yang atas itu gold, yang bawah itu silver. Ini time frame 1 bulan, jadi teman-teman bisa lihat di layar teman-teman sendiri kalau misalkan ada dua layar kayak gini ya, XAU USD dengan XAG USD. Di XAG USD itu harga membuat lower low, ya di silver harga membuat lower low di time frame monthly ya, di time frame monthly. Harga membuat lower low, sedangkan di emas, di gold itu harga membuat higher low. Smart money membeli sell side liquidity di XAG USD dan harganya bullish. Kemudian kalau bearish, ketika market bearish ya, misal marketnya bearish dan yang diperdagangkan adalah Euro USD dan GBP USD. Ketika salah satu dari kedua aset tersebut membuat higher high dan satunya gagal membuat higher high, ya, yang artinya membuat lower high, maka terjadi yang namanya SMT di market tersebut. Entah smart money menjual buy side liquidity di Euro USD atau GBP USD. Contohnya ini terjadi di Euro USD dan GBP USD ya. Itu kalau di time frame monthly yang saya lihat adalah di tahun 2011 sampai 2015. Itu di GBP USD itu membuat higher high, sedangkan Euro USD membuat lower high. Yang terjadi di sini adalah smart money menjual di buy side liquidity, ya buy side liquidity di GBP USD. Ya, seharusnya kan Euro USD membuat higher high, berarti GBP USD membuat higher high, ya harusnya kan sama gitu. Tapi kenapa beda? Karena di dalamnya ada smart money yang menjual di buy side liquidity atau manipulasi, mudahnya seperti itu. Kemudian itu nggak berlaku hanya di pair yang belakangnya sama aja ya. Yang seperti ini juga bisa terjadi ya. Kalau misalkan smart money accumulation for buy programs ini buat bullish misalkan ya, itu manipulasi terjadi di pair misal Euro USD dengan dolar indeks. Yang saya tadi contohkan adalah Euro USD dan GBP USD. Belakangnya sama. Sedangkan yang ini adalah Euro USD dengan dolar indeks atau USD CAD ya, USD Canadian dengan dolar indeks kayak gitu. Jadi manipulation in underlying versus benchmark ya. Contohnya USDX membuat lower low dan USDX membuat higher low. Itu simpelnya mungkin dolar index versus dolar CAD ya, atau USD franc ya, USD CHF versus dolar index gitu ya. Jadi yang depannya sama, USD index sama USD CAD atau USD yen gitu. Ini untuk buy program atau market yang bullish. Sedangkan XUSD makes lower low dan USDX makes lower high itu contohnya Euro USD membuat lower low
Sedangkan dollar index atau USDX ini boleh USD Japanese atau USD CHF atau USD CAD ya. Itu membuat lower high. Artinya market mau bullish gitu ya. Ini teman-teman make sense dibuat make sense sendiri gitu ya. Karena ini penting banget untuk orang yang mau pakai SMC ya, Smart Money Concept. Karena ini adalah konfirmasi terakhir apakah benar ada smart money di dalam market yang teman-teman analisa atau enggak gitu ya. Yang sell program kebalikannya dari yang buy program ya. Sell program ini kalau mau bearish, kalau harganya bearish. Manipulasi in underlying versus benchmark ya. Jadi yang membuat manipulasi itu di awalnya ya. Kalau yang ini kita fokusnya di manipulasi ya. Ketika market membuat higher high sedangkan yang satunya tidak membuat higher high itu kan aneh. Why? Kenapa? Ya. Kenapa? Misal mau bullish, market yang satunya membuat lower low, satunya kok nggak membuat lower low, kok malah membuat higher low. Sedangkan yang di sisi lain kalau bearish, market satunya membuat higher high, tapi yang satunya kok nggak membuat higher high, malah membuat lower high, ya. Jadi yang sell program itu adalah kalau kita expect marketnya bakal bearish, kita bakal menunggu harga yang misal di contoh nomor 2 itu ya, USDX membuat higher high, sedangkan USDX yang satunya membuat lower high. Artinya, misal di USD CAD, USD Kanadian, ya, itu membuat higher high, sedangkan dollar index itu membuat lower high. Itu kan artinya smart money menjual di buy side liquidity di USD CAD. Sedangkan nomor 3 untuk sell program, ya untuk bearish ya, XUSD membuat higher high, sedangkan USDX membuat higher low. Misal pakai gold aja contohnya ya, XAUUSD membuat higher high, sedangkan USDX atau simpelnya dollar index itu membuat higher low. Ketika XAUUSD atau gold membuat higher high, sedangkan dollar index membuat higher low, itu artinya sell program ya, atau market bakal bearish. Nomor 4, teman-teman, ya kebalikannya lah ya. Untuk sell program, misal USDX membuat lower low untuk sell program ya. USDX membuat lower low, sedangkan XUSD atau ya contohnya kayak tadi ya, XAUUSD atau gold membuat lower high, artinya itu sell program atau market mau bearish. SMT bisa diaplikasikan paling akhir ya setelah kita analisa sebagai konfirmasi tambahan bahwa smart money berada dalam pergerakan itu. Karena pada umumnya aset atau market yang berkorelasi bergerak dalam simpati atau seirama. Misal Euro USD bearish, GBP USD juga bearish. Misal Aussie USD bearish, New Zealand USD juga bearish. Misal XAU USD bullish, XAG USD ya juga pasti bullish gitu ya. Gold bullish, silver ya bullish karena sandingannya itu di dollar index ya. Tapi misal kalau ketika mereka misal XAU USD itu expect-nya bullish, tapi kenapa XAG USD atau silver ini membuat lower low? Kan aneh. Nah, ketika itu terjadi, saat itulah smart money masuk ke dalamnya gitu. Karena pada umumnya ya aset atau market yang berkorelasi itu bergerak dalam simpati dan seirama ya. SMT juga dapat diaplikasikan ke semua time frame ya. Jadi yang tadi saya contohkan adalah di time frame monthly ya. Dan SMT itu bisa diaplikasikan ke semua time frame pada aset atau market yang berkorelasi. Jadi yang nggak berkorelasi kayak XAUUSD dengan Canadian Yen, nggak kayak gitu. Jadi harus berkorelasi antara depan atau belakangnya ya, antara depan atau belakangnya, dan itu macam-macam. Kalau di euro ya, euro itu korelasinya sama GBP, euro sama GBP, dan itu kalau inverse korelasinya sama dolar, euro USD dan GBP USD atau euro USD dengan dolar index. Misal euro USD
bullish, ya bullish, artinya dollar index bearish, tinggal dibalik-balik. Tapi kalau Euro USD misal untuk SMT-nya ya membuat lower low, artinya di dollar index membuat lower high, itu ya, lower low dan lower high. SMT ya, jika Anda yakin harga akan bullish, Anda tinggal menunggu salah satu market membuat lower low dan market lain membuat higher low. Itu kalau Anda yakin market bakal bullish. Jika Anda yakin harga akan bearish, Anda tinggal menunggu salah satu market membuat higher high dan market yang lain membuat lower low. Ya, itu kalau marketnya searah. Ya, misal di daily-nya sama-sama bullish atau di 1 jamnya sama-sama bullish, itu bisa. Sedangkan kalau yang inverse correlated tadi itu kayak XAU USD atau gold dengan dollar index. Ya. Kalau gold naik kan dolar turun, atau euro naik dolar turun, atau pound sterling naik dolar turun. Ya, itu kalau inverse, ya kebalikan. Sedangkan kalau correlated yang satu arah ya, seharusnya kalau bullish dua-duanya bullish, tapi kalau satunya beda ya berarti ada smart money di belakang market itu. Kemudian yang terakhir, semua yang Anda pelajari di sini smart money konsep ya itu dibuat oleh The Inner Circle Trader. Anda kalau mau belajar langsung itu bisa langsung ke beliau aja ya. Jadi saya share di sini hanya untuk hanya untuk ngasih tahu bahwa semua informasi yang saya pelajarin ini sumbernya dari Bapak Michael MJH ya, Michael J. Huddleston. Jadi kalau Anda nyaman pakai bahasa Inggris ya sebaiknya langsung belajar di channel YouTube-nya The Inner Circle Trader. Terima kasih sudah nonton video ini.